Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila khadrati akhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama'il amilin wal musannifin wa jami'i malaikatikal muqarrabin, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina, khususan la rahmah li badal kitab Syekh Ibn Hajar al-Asqalani wa usulihi wa furu'ihi wa asatidatihi, anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa an yu'ida alaina min barakatihim wa nafahatihim fid din dunya wal akhirah. Wa ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Adam Madinah di rumah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertasyakur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga di pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, taklim kita, pembahasan kita tentang kitab Bulughul Maram. Nah, kebetulan kita sekarang masih dalam bab sholatul jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita dalami di pagi hari ini merupakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang aplikatif, yang amaliyah dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Kita sekarang sampai hadis nomor 8 tentang bab sholat jamaah. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 8 itu an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Nabi itu melihat di antara dalam sahabat itu, dalam sahabat-sahabatnya itu, di antara sahabat ada yang terakhir, ada di belakang. Faqala, kemudian Nabi bersabda, taqaddamu, maju. Dulu mungkin jamaahnya itu tidak teratur, ada yang di belakang, ada di situ. Terus Nabi mengatakan taqaddamu, maju. Fa'tammu bi, ikutilah aku. Jadi suruh jamaah kepada Nabi ketika sholat itu. Wal ya'tam bikum man ba'dakum, kemudian mengikuti kepada kamu orang yang datang setelah kamu. Jadi kalau sekarang kan gampang ya. Jadi seandainya jamaahnya banyak sekali, jadi itu ini ada Nabi, kemudian ada sop pertama, maka sop kedua itu mengikuti sop pertama, ketiga mengikuti sop kedua, keempat mengikuti sop ketiga, itu sampai ini. Jadi seandainya sampai di alun-alun sana dari sini, yang alun-alun itu yang mengikuti sop yang ada di mukanya, ya ini mengikuti. Nah ini jadi yaktam itu mengikuti situ, cukup. Ya, kalau sekarang kan gampang, karena sekarang itu teknologi sudah modern. Ada namanya pengeras, itu ya, namanya pengeras itu. Maka karena ada pengeras ini di Indonesia ini
Karena sudah ada pengeras ya sudah, cukup saja imam itu pakai pengeras di sana. Sudah sana kan sudah dengar. Sebetulnya ya, kalau di Saudi itu kan sudah ada pengeras. Nah, dulu memang ketika tidak ada pengeras, ini ada namanya mubaligh. Mubaligh itu orang yang suaranya keras. Yang itu dia itu mubaligh itu yang menyampaikan suaranya imam. Jadi misalnya Allahu Akbar tuh, Allahu Akbar. Nah, ini di belakang imam. Supaya saya dengar, kira-kira suara ini dengarnya sampai di mana. Kalau di sana itu enggak dengar, di sana ada mubaligh lagi yang dengar Allahu Akbar, untuk supaya yang di belakang saya lebih dengar. Ini mungkin contoh ketika kita di masjid sini, seandainya listrik mati pas Idul Fitri atau Idul Adha. Untung sekarang kan sudah ada diesel, ada generator ya. Dan tidak ada itu yang di belakang sana itu kan nggak dengar ketika imam itu takbir di sini. Maka ada namanya mubaligh. Ya, mubaligh itu orang yang menyampaikan suaranya imam itu di sana supaya yang belakang itu dengar. Nah, demikian juga mengikutinya. Mengikutinya itu yang di sana kan nggak bisa langsung mengikuti imam yang ada di muka ini. Maka di sini fal tamma bikum man ba'dakum, disuruh mengikuti kamu orang yang datang setelah kamu. Jadi kalau di sana mengikuti di mukanya cukup. Nah, ini nanti mungkin berlaku ya kalau memang jauh masjidnya luas atau tempatnya itu naik turun. Ini report ya, kalau naik turun. Contoh mungkin ada panggung ya, ini yang di sana ini harus ada melihat yang di panggung itu, harus melihat orang yang ada di depannya itu. Kalau panggungnya itu memang belum tidak termasuk masjid, maka dulu saya masih ingat ketika di situ, mungkin sekarang ya itu ada itu kan, terus ada tangga ke sana karena itu dianggap mungkin masjid atau tidak. Kalau tidak dianggap masjid, harus ada jalan yang menuju ke masjid. Jadi kalau dia itu apa namanya, kalau itu dianggap di luar masjid, harus ada jalan. Maka kalau tidak ada jalan ya tidak sah. Ya harus ada jalan ke sana. Contohnya begini, di masjid sungai gede, terus jalan jamaah. Loh, orang yang di sebelah sungai sana tidak boleh mau di sini, itu kan tidak bisa nyampe, walaupun tahu harus ada jalan sini karena itu ada sungai, tidak bisa kecuali kalau ada jembatannya. Ini karena di luar. Tapi kalau di masjid, nah ya jadi di dalam sana itu bisa melihat sini dan bisa nyampe ke sini. Ya ini. Nah, di sini menunjukkan apa hadis ini? Nah ini yakhudun nabi ummatahu umuman wa ashab khususan ala mulazamati saffil awal. Ini disuruh orang-orang nabi itu mendorong. Dalam bahasa Arab khadda itu ngegerei. Saya nggak tahu ya bahasa Arab Indonesia, bahasa Jawa itu banyak yang sudah hilang. Khadda yakhuddu itu dalam bahasa Jawa dulu ketika kita maknanya itu ngegerei. Itu sudah nggak ada sekarang. Mendorong. Di mendorong yang mendorong umatnya secara umum, khususnya sahabat ini, untuk selalu ada pada saf yang awal ini. Ini karena apa? Karena yang saf yang awal itu kan dekat dengan imam. Karena ada hadis ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ahli saffil awal. Allah itu membacakan selawat. Kalau selawat dari Allah itu mengampuni, ada belas kasihan terhadap ahli saf yang pertama. Nah, ini bahkan dalam satu hadis, seandainya orang itu tahu akan saf, pahala saf yang di awal, mereka akan undian, ya mengadakan qur'ah, undian untuk mendapatkan saf yang
awal itu. Jadi kalau bisa kita itu kalau datang awal cari saf yang awal. Tidak boleh kita itu ke belakang aja, itu tidak baik. Harus cari saf yang pertama. Bahkan kalau ketika kita ada di saf yang kedua umpamanya, di saf yang awal itu masih kosong, yang pas yang ada di kosongan itu maju, sebaiknya maju. Tidak boleh, ya hukumnya makruh memilihkan orang lain untuk masuk dalam saf yang awal. Dia ngalah, tidak boleh. Sudah, antum aja dulu. Ada kaidah fikih al-isar fil qurab makruh. Memilihkan orang lain dalam persoalan ibadah itu makruh. Jadi kalau di sini ada saf yang kosong, di sini ada, ya maju yang dekatnya ini. Jangan pun jenengan kalau tak tinggi mawon, loh itu enggak bagus. Berarti isar, memilihkan orang lain untuk di persoalan saf pertama tadi kan innallaha wa malaikatu yusholluna, kalau dimintakan selawat Allah meminta ampun, mengampuni. Kalau malaikat memintakan ampun kepada orang yang ahli saf awal. Kok ada saf awal kita menyuruh orang lain. Jadi memilihkan orang lain dalam persoalan ibadah itu hukumnya makruh. Tetapi memilihkan orang lain dalam persoalan dunia, itu baik. Jadi adalah seperti makan, jenengan riyin. Ini. Tapi kalau persoalan ibadah, ini. Jadi harus yang berarti jangan sampai memilihkan orang lain. Ini saf yang pertama. Bahkan di sini ada hadis dalam riwayat Muslim itu, taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tam bikum man ba'dakum. Terus wala yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah azza wa jalla. Dan suatu masyarakat itu yang selalu ke belakang ini. Maksudnya la yata'akhkharuna la yahtamuna li idraki fadilatis safil awal. Jadi ada orang yang tidak mempedulikan saf yang pertama ini, dia itu hatta yu'akhirumullah, sehingga orang itu akan diakhirkan oleh Allah untuk mendapatkan diakhirkan Allah dalam menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengakhirkan mereka di dalam mereka itu memberi rahmat. Jadi Allah akan mengakhirkan orang yang tadi selalu di akhir ini, Allah akan mengakhirkan memberi rahmat ini. Allah akan mengakhirkan orang yang tidak mau di saf awal itu, pemberian rahmat Allah itu mereka akan terakhir. Oleh karena itu jangan sampai kita itu ini tidak mencari saf yang pertama. Ya kalau datangnya akhir ya jangan melangkahi. Makanya di Jumat itu kalau ingin mendapatkan saf awal ya datang pagi-pagi. Tidak boleh kita itu ngelangkahi ini melangkahi pundaknya orang. Kalau datang di saf awal ya di saf awal. Ini makanya yang awal datang, kemudian begitu. Jadi wala yazalu qaumun, dan suatu masyarakat itu yang selalu terakhir, maka sehingga Allah akan mengakhirkan orang tersebut untuk mendapatkan rahmat. Nah, dari hadis ini memang ada anjuran untuk mencari saf yang pertama. Saf yang pertama. Ini jangan sampai kita ini. Bahkan ada lain yang saya pernah dengar tapi nggak apa teksnya, dia akan berebut untuk saf yang pertama itu sampai membunuh kalau tahu pahalanya saf yang pertama. Akan saling tukaran, berkelahi untuk berebut saf yang pertama itu. Karena kita tidak tahu, ya akhirnya ya siapa aja monggo sampai tak saya di akhir saya, karena kita tidak tahu pahalanya. Maka kata di sini banyak ya, ada hadis ini kan himbauan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ahli shaffil awal.
Jadi Allah dan malaikatnya itu akan memintakan ampun pada orang-orang yang berada pada saf yang pertama. Oleh karena itu, mari kita bersama ini kalau masuk masjid, kalau masuk langgar, cari aja saf yang pertama. Selama saf yang pertama itu masih kosong. Bahkan nanti dalam ini bab jamaah dalam kitab ini ya, di Fathul Mu'in mungkin ada. Ini kalau saf pertama itu mesti dipenuhi dulu. Saf pertama itu penuh. Ketika saf pertama itu penuh, baru membuat saf yang kedua. Jangan sampai saf yang pertama itu belum penuh, kita membuat saf yang kedua. Ini kalau dia orang yang buat saf yang kedua ini, dia mengatakan orang kalau saf yang pertama itu belum penuh, maka orang yang ada di saf yang kedua itu dia tidak mendapatkan fadilatul jamaah. Nah ini, jadi harus maju dulu, karena tidak dapat fadilahnya jamaah itu. Nah, ini harus ini dibetulin. Sah, sholatnya sah, tapi jamaah dia itu tidak mendapat fadail selama saf yang pertama itu masih kosong. Nah, kalau kebetulan kosong, boleh kan orang itu maju, boleh. Selain takbiratul ihram maju, 1 langkah, 2 langkah, itu tidak apa-apa. 1 langkah maju berhenti sampai mengisi saf yang di depannya. Ini kalau memang saf di depannya itu masih kosong. Jadi selama kosong harus maju, tidak boleh tidak. Kalau di belakangnya tadi dia itu tidak mendapat fadhailul jamaah. Dalam kitab Fathul Mu'in insyaallah. Oke, berikutnya An Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu qala ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan muhassafatan. Ini Nabi itu membuat kamar, ya istilahnya itu tambalan, jadi buat kamar ini. Fasalla fiha, kemudian Nabi itu sholat di dalam kamar itu. Jadi mungkin ada masjid, terus itu buat ditutupi oleh Nabi, mungkin agak terbuka masjidnya dulu itu ditutupi oleh Nabi itu. Terus fasalla fiha fatattaba'a ilaihi rijalun, kemudian diikuti oleh orang banyak yang mereka datang yusalluna bi sholati. Jadi dulu itu kalau tahu Rasulullah itu sholat sama mengikuti sholatnya Rasulullah. Padahal Rasulullah itu kan membuat kamar semacam itu supaya tidak diikuti orang, jadi nyingget ya ini ya. Al hadis Tuwafihi, dalam hadis itu ada mengatakan Abdulu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Yang paling bagus sholatnya seorang itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Mungkin kalau kita tahu ini ya, Rasulullah itu dalamnya Rasul, rumahnya Rasul itu kan amat sangat dekat dengan masjid. Ya, baina baiti wa mimbari itu kan namanya raudun min riyadil jannah. Jadi rumahnya yang ditinggali Rasulullah itu ya sekarang makbarahnya Rasul itu. Ya kalau kita ke Madinah itu antara makbarahnya Rasul itu dengan mimbar itu kan dekat sekali. Padahal mimbar itu mestinya juga ada di tengah-tengahnya masjid. Berarti dekat sekali masjidnya Rasulullah itu dengan dalamnya Rasul. Nah, Rasulullah itu biasa iktikaf di dalam masjid. Maka dalam satu kitab kan ada Nabi itu iktikaf di dalam masjid, terus kepalanya itu ditaruh di rumah, diulurkan ke rumah ini, terus Aisyah itu nyureni. Nah, ini ada, berarti dekat sekali antaranya rumah dengan masjid. Nah, Rasulullah itu ikhtajaz, jadi nyengker, jadi disingget, ya, disingget. Nah, di sini pakai jadi ittakhadha syai'an
minal khujrah, jadi dibuat seperti kamar itu, tapi ma yukhaddu min khudin nakhl, terus itu dari daun korma. Jadi mungkin sekarang itu widik itu ditaruh untuk ngedang-ngedangi ini, dan itu dibuat pada waktu malam hari. Ini hadis panjangnya gini. Ikhtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khujratan mukhassafatan fasalla fiha layaliya. Jadi pada malam salat. Jadi ketika malam itu Rasulullah membuat ini sengkeran dalam masjid itu. Nah, jadi di dalam masjid. Jadi kalau makanya sengkerannya itu ya seperti kamar itu dibuat dari daun. Kalau sennya diambil. Nih, dari Nabi salat layaliya bermalam-malam. Terus ketika Nabi sholat di situ, ternyata fasalla bi sholatina min ashabihi. Oh, terus sahabatnya yang tahu Nabi sholat di situ sama jamaah. Falamma alima bihim ja'ala yaqutu. Nah, ketika Rasulullah mengetahui, terus sahabat banyak yang mengikuti, terus duduk. Duduk Nabi itu. Terus duduk, terus fakharaja ilaihim. Terus Nabi keluar dari sengkerannya tadi, jadi seperti tempat kalau di sini ada camping, dikai kain dikit itu di pojok, terus Nabi keluar. Faqala, bilang kepada sahabat, qad arabtul ladzi ra'aitu, saya telah tahu kok. Min sanikum, apa yang kamu perbuat, saya tahu bahwa kamu itu kalau saya sholat sama jamaah pada saya. Nabi mengatakan fasallu ayyuhan nas, wahai orang-orang, salatlah kamu semua fi buyutikum, di rumah kamu. Fa inna afdalas salat salatul mar'i fi baitihi, karena salat yang paling afdal adalah salatnya seseorang di rumahnya. Illal maktubah, tak kecuali salat maktubah, salat wajib. Kalau sholat wajib itu yang baik di masjid, ya, tidak di rumah. Jadi kalau ada orang yang hadis zayyinu buyutakum bis shalah wa tilawatil Quran, hiasilah rumahmu dengan sholat dan membaca Quran. Sholat itu bukan sembarang sholat, tapi sholat masnunah, sholat mandubah, sholat sunnah. Dan Nabi selalu itu sholat sunnahnya yang banyak di rumah. Seperti pernah kan ketika kita bicara mengenai waktu-waktu sholat yang diharamkan atau yang dimekruhkan, makruh karahat tahrim. Jadi ada 5 waktu yang Nabi itu melarang untuk sholat di 5 waktu tadi, yaitu ba'da subuh sampai matahari terbit, ketika pas matahari terbit, ketika matahari pas di tengah, ketika ba'da sholat asar sampai terbenamnya matahari, ketika matahari pas terbenam. Di sana kan ada ketika menerangkan itu, terus ada kasus Nabi itu sholat ba'dal asar. Ini di masjid sholat ba'dal asar. Nah, terus ditegur oleh sahabat. Loh, tidakkah antum sedang ngomong bahwa sholat ba'dal asar itu tidak boleh orang melakukan sholat? Terus Nabi menjawab bahwa tadi ketika saya habis sholat zuhur pulang itu mau sholat ba'dal zuhur. Jadi sholat ba'dal zuhurnya Rasul di dalam apaan itu, di dalamnya itu mau sholat. Nah, ketika sampai di rumah kebetulan ada tamu. Nah, tamu itu tidak pulang-pulang sampai anjing waktu asar. Lantas Rasulullah mungkin langsung sholat asar. Nah, terus setelah ada sholat asar, terus dia itu Rasulullah berdiri langsung sholat. Jadi mungkin habis ini berdiri sholat. Nah, ketika sholat ditegur oleh sahabat. Nah, tetapi Nabi jawab, loh, sholat saya ini adalah tadi ketika karena saya tadi pulang itu ada tamu pada sholat zuhur, dan sholat saya yang ba'dal asar itu ada sholat zuhur ba'da zuhur yang belum sempat saya lakukan
lakukan di setelahnya zuhur di rumah itu saya lakukan sekarang karena di sana ada tamu. Nah, itu kemarin sudah kita bicarakan. Ini gimana hukumnya? Ini kan sholat ba'da asar itu kan tidak boleh. Ada mengatakan itu khasais daripada Rasulullah, ketentuan prerogatif Rasulullah. Ada mengatakan begini juga. Dan itu kan bertentangan. Idza ta'arud, ya jadi ta'arud bainal qaul wal fi'l, Nabi melakukan, ya, tapi Nabi melarang. Jadi antara larangan, Nabi melarangkan A, kok melakukan A, berarti kan bertentangan antara apa yang dikatakan oleh Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi idza ta'arada bainal qaul wal fi'l, kalau bertentangan antara apa yang dilakukan oleh Nabi dan apa yang disabdakan oleh Nabi, quddimal qaul, maka kita harus mendahulukan qaul, sabdanya Nabi. Nah, Rasulullah melarang kata. Ya, itulah yang dikedepankan. Karena itu qaulin Nabi, daripada Nabi itu melakukan. Kenapa kok kita mendahulukan qaul Nabi, sabda Nabi, daripada perintah apa yang dilakukan oleh Nabi kalau bertentangan? Jadi kenapa kok kita harus mendahulukan yang disabdakan oleh Nabi? Karena tadi apa yang dilakukan Nabi itu mungkin khasais daripada Nabi, hak-hak ketertentuan yang ada pada Nabi. Jadi yang khusus melakukan Nabi saja. Banyak khasais Nabi itu yang tidak dilakukan oleh kita, tapi Nabi selalu melakukan. Contohnya sholat malam. Nabi itu selalu sholat malam, tidak pernah tidak. Tapi kita kan tidak. Nah, ini khasais ini khasais daripada Nabi. Jadi kalau gitu ya tadi, kalau ada qaul dan fi'il ya quddimal qaul. Nah, ini jadi sholat sunnah itu yang baik dilakukan di rumah. Jadi kalau ada hadis zayyinu buyutakum bis shalah, ada alnya ai sholatul masnunah, sholat yang sunnah. Nah, ini lebih baik dilakukan di rumah. Ini sholat malam. Nah, ini Nabi sudah tahu apa yang kau lakukan itu. Jadi kalau saya sholat di sini, ini kamu juga kamu jamaah pada saya. Lah kenapa Nabi kok ikhtajaza? Dalamnya Nabi itu ya dekat masjid, sama dindingnya satu, dindingnya Nabi itu juga dindingnya masjid. Jadi di samping itu ya ini ke sana. Jadi oleh karena itu dari hadis ini jawazu khadzi qit'atin minal masjid idza lam yakun fihi daikun alal musallin. Boleh sebetulnya itu. Jadi ikhtijaz, jengker itu, tapi selama tidak menyulitkan kepada makmum-makmum yang lain. Nabi ikhtijaz tadi nyengker itu nyingget ya. Ketika pas kosong. Jadi ketika malam hari gak ada orang itu dikosongi. Ya, sekarang kan masjid sekarang kan bukanya kan tertentu. Ini ikhtijaz ini kalau tertentu kan. Nabi itu malam hari ketika orang jarang di masjid, beliau itu yang ke masjid. Ini itu boleh hukumnya. Saya pernah tahu ya ketika kami mondok itu Kiai almarhum Kiai Makhrus Ali di Lirboh itu beliau sholatnya tetap tidak pernah. Jadi ketika Jum'an ada tempat khusus untuk beliau di belakang, tidak di saf awal, di dekatnya tiang itu ditulis ya, digarisi oleh ini tempatnya. Jadi tidak ada yang tempat di situ, tidak ada kecuali almarhum Kiai Makhrus. Jadi itu namanya ikhtijaz. Itu boleh
Nah, kalau tidak menyulitkan musolli yang lain. Sana kan santri yang sholat itu, jadi nggak ada. Kalau sini kan orang banyak. Yang kedua tadi, ketika Nabi tadi ikhtijaz tadi sholat, kemudian orang datang sama jamaah, padahal Nabi itu sholatnya sholat sunnah. Oleh karena itu di situ masyru'iyatul jamaah fi sholatin nafilah, boleh di sholat jamaah walaupun sholat itu sunnah. Ini kecuali yang disunahkan itu tidak hanya masyru' saja, itu seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Pokoknya kalau di dalam kitab takrib ya, Matnul Ghayah yang dikarang oleh Abi Syuja, kemudian yang disarai oleh Dr. Muhammad Ad-Dibgha. Nah ini ya, Dibgha itu diberi takliqat. Jadi Matnul Ghayah itu ada takliqatnya oleh Dr. Muhammad Ad-Dibgha. Di sana diberi alasan. Nah, jadi sholat sunnah yang paling utama itu adalah sholat sunnah yang masyru'iyatul jamaah, yang selalu dilakukan oleh Rasul dengan jamaah. Itu ada 5: sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari, yang terakhir ada sholat istisqa. Itu paling utama. Karena itu masyru'iyah itu ada sababun mustaqillun. Baru keduanya adalah sholat yang ini rawatib mutaba'ah. Rawatib itu mengikuti sholat wajib. Itu baru nanti sholat, kemudian sholat yang lain. Nah, itu tapi sholat yang lain ya, ini walaupun kalau itu selalu jamaah. Kalau sholat yang tidak dilakukan setelah jamaah, seandainya jamaah, tidak apa-apa. Nabi tidak melarang itu. Ketika mereka jamaah, ya dibiarkan jamaah. Cuma ketika selesai diberitahu sebaiknya sholat sunnah itu di rumah. Jadi kalau sekarang ada seperti anak-anak itu sholat duha jamaah, itu ya tidak apa-apa dalam rangka belajar. Cuma yang bagus sholat itu dilakukan sendiri-sendiri di rumah, karena sholat sunnah. Nah, ini itu karena supaya kita itu menghiasi rumah kita itu. Jangan rumah itu jadikan kuburan itu. Mazainu buyutakum bis-shalah. Dihiasi dengan salat dan tilawatil Quran. Jangan dihiasi dengan nyanyian-nyanyian tok aja. Ini yang kedua. Nah, ini salatun nafilah fil buyut afdal. Nah, ini di salat sunnah di rumah itu lebih utama daripada salat di masjid. Karena ini kenapa di sini li'anna aqrabu ilal ikhlas wa sababun fi imaratil bait bidzikri. Karena salat di rumah itu lebih ikhlas kan. Karena tidak ada yang tahu. Makanya biasanya kita kalau di salat di rumah cepatnya agak keluar-karuan. Kalau salat di masjid itu ya tidak tahu itu kadang-kadang motivasinya apa ya, mudah-mudahan kita ikhlas saja lah. Kadang-kadang sholat di rumah, kali kan ikhlas ya di rumah, nggak ada motivasi yang tidak ada yang tahu. Soalnya kadang-kadang kita itu orang itu sholat itu kalau ada ngelihat pelan-pelan. Nah ini kan kadang-kadang repot di orang banyak. Jadi pelan-pelannya itu karena ada orang banyak, itu khusyuk karena ada orang banyak. Jadi motivasi itu, nah ini kan kadang-kadang karena orang lain. Kalau di rumah kan tidak ada yang lihat. Maka di sini aqrabu ilal ikhlas. Ini di rumah itu karena tidak ada yang tahu. Wa sababun fi imaratil bait bidzikri, dan merupakan satu sebab meramaikan rumah dengan zikir. Jadi rumah itu dihiasilah dengan zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini berikutnya satu lagi ya. Ini An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, shalla Mu'ad bi ashabihi. Ini Mu'ad ini pernah sholat dengan temannya, jamaahnya, sholat al-isya
salat Isya. Fatawwala alaihim, terus siapa namanya, Mu'ad memperpanjang sholatnya, suratnya dipanjangkan. Di sini bacanya itu surat Baqarah. Ya Allah, Mu'ad hafal Quran itu sholat Isya bacanya surat Al-Baqarah. Nah, terus Nabi bersabda, aturiduna an takuna ya Mu'ad fattanan. Mu'ad, kamu akan menjadi orang yang fatan. Fatan itu mengganggu orang, ganggu itu. Nah, terus Nabi, idza amamtan nas, kamu kalau mengimami seseorang, faqra'u bisyamsi wa duhaha wa syamsi wa duha wa sabbihis ma rabbikal a'la, sabbihis wa qra' bismi rabbika ikra wal laili idza yaghsha, muttafaqun alaih. Jangan panjang-panjang. Nah, juga di sini ada hadisnya panjang ini. Gini. Hadis ini muttafaqun alaih wa lafzul Muslim. Teksnya dari Muslim. Ini teksnya secara panjang. Wafil Bukhari, dalam tadi di teksnya Muslim, teksnya Bukhari, di teksnya macam ini. Akbara rajulun bina dihaini. Jadi ada seseorang ini datang dengan membawa 2 ekor unta. Sedangkan ketika itu waqad janahal lailu, malam sudah mau larut. Fawafaqa Mu'ad yusalli. Kemudian orang tadi kebetulan Mu'ad itu sholat Isya. Terus fataroka nadihaihi. Terus orang yang membawa 2 ekor unta tadi meninggalkan untanya. Perlunya dia sholat jamaah dengan Mu'ad. Ada sholat jamaah. Nah, terus dia itu bawa untanya ditinggal, dia sholat jamaah. Luar biasa kan? Ingin. Nah ketika itu terus Mu'ad itu baca surat Baqarah. Isya itu baca surat Baqarah, awis sholat Isya. Nah ketika baca surat ini, fantolaka rajul ar-rajul ba'da angqatal iktidak. Nah terus terang ya orang tadi mufaraqah. Orang tadi langsung mufaraqah. Terus fa'atam masolata mufaridan, tahu Mu'ad baca surat Baqarah, dia langsung mufaraqah, menyempurnakan sendiri sholatnya itu, salam terus langsung pulang. Fabalagha dzalika Mu'ad faqala innahu munafiq. Terus berita itu sampai kepada Mu'ad, ngomong, oh munafik orang itu. Nah, jadi Mu'ad justru mencela orang yang yang mufaraqah ketika beliau jadi imam, karena bacanya surat Baqarah tadi, mengatakan orang itu munafik. Nah, terus orang tadi melapor pada Nabi. Jadi orang yang mufaraqah tadi, fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa syaka Mu'adzan. Dia itu pulang lapor kepada Nabi dan mengadukan Mu'ad. Jadi dilaporkan Mu'ad itu sholat, karena sholat Isya baca surat Baqarah. Ini. Nah, terus Nabi mengatakan, faqalan Nabi, afattanun anta ya Mu'ad. Oh kamu itu provokator atau ya orang bid'ah kamu itu ya Mu'ad. Nah ini. Fattanun anta sampai 3 kali. Fattanun anta ya Mu'ad, fattanun anta. Nah ini terus Nabi mengatakan falau sallaita bisa bihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza aghsa wal yasa fa innahu yusalli wara'a kafirun. Jadi seandainya kamu sholat terus bacanya surat wasyamsi wa duhaha wattini, pendek-pendek itulah, itu akan lebih bagus. Karena apa? Fa innahu yusalli wara'aka, yang makmum kepada kamu itu ada orang kabir, orang yang sudah tua.
Wadhaif, ada orang yang lemah, mungkin baru sakit, ingin sholat jamaah pada kamu. Wadzul hajah, dan orang yang punya butuh, punya keperluan terus dia itu sholat. Nah, ternyata begini. Jadi kalau kita jadi imam, tidak usah panjang-panjang, setengah aja. Nah, ini panjang enggak, karena apa? Yang jamaah itu macam-macam. Oleh karena itu saya sangat setuju itu ketika ya di masyarakat itu kalau jamaah sholat ya pokoknya jangan cepat-cepat sekali lah. Kalau lihat waktu saya di pondok ya, di pondok itu sholat tarawih biasanya di orang-orang itu banyak. Kan masjidnya banyak ya, masjid kecil-kecil ya, tempat jamaah itu kan banyak di masjid, di pondok kadang-kadang banyak, tidak hanya satu masjid kan, masjid karena ribuan ya, sana ada sana. Itu ada yang lama, kiai sepuh itu lama. Nah, ya saya kadang-kadang ngapalkan Quran mulai awal itu siap penuh. Tapi ada yang sedang, ada yang cepat. Nah, jadi ada 3 kelompok, ada yang lama, ada yang sedang, ada yang cepat. Makmumnya pilih. Nah, ini seperti itu orang makan prasmanan. Enggak suka daging, yang suka daging milih daging, yang suka ikan ya yang itu. Karena apa? Yang cepat ini biasanya anak-anak muda. Ya, yang ini ingin cepat-cepat daripada tidak sholat, ya lebih baik sholat yang agak cepat inilah. Itu kan macam itu. Jadi ini kita memberi memberi porsi gitu loh. Jadi seperti orang prasmanan, cuma kita kan salah. Orang prasmanan itu kan mestinya yang enggak dian daging ini pakai ikan, yang enggak dan ikan ini pakai tempe, yang enggak tempe ada daging macam-macam. Kita kan salah. Ya daging, ya ikan, ya tempe jadikan satu ngaji. Itu salah sebetulnya. Sebetulnya prasmanan itu idealnya macam itu, pilihan. Nah, karena kita itu tidak pernah gitu, dipilih repot milih dipilih semua, ya itu keliru. Nah, ini seperti macam ini. Jadi kalau kita jamaah itu Rasul mengatakan kalau sholat wajib jangan lama, jangan panjang. Jadi pendek-pendek aja lah. Karena yang sholat itu macam-macam, orang butuh di pasar itu sholat mampir, sholat jamaah. Nah, demikian. Ini masru'ian juga macam ini. Jadi ini al-hajjah min umurid dunya. Ini al-hajjah min umurid dunya uzrun fi takhfifis shalah. Jadi kebutuhan persoalan dunia itu merupakan alasan untuk mempercepat sholat. Alasannya apa? Listighalil qalbi biha. Karena hati itu jadi tidak khusyuk. Sholat kemari-mari. Ya, ini kan jadi hatinya tidak khusyuk. Maka lebih baik cepat tapi khusyuk. Wansiraful musalli. Wansiraful musalli angkamal. Jadi akhirnya musalli itu, orang sholat itu akan hilang dari sifat kekhusyukannya. Oleh karena itu perlu ini tidak usah. Jadi sholatnya tidak perlu panjang. An Aisyah radhiyallahu anha, wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan ini terutama bagi imam. Nek dados imam niki kudu tahu diri, enggak hafal Quran terus salat itu dawa. Saya kira ini harus enggak pakai bijak. Wallahu alam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma arzuqna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina uluman nafi'ah wa amalan mutaqabbala rizqan halalan thayyiban barakan fid din dunya akhirah. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.